Ia tersipu malu, mengeja nama itu dalam hati. Ia mengamati dengan lama foto di tangannya. Senyuman indah merekah ketika ia menyentuh foto tersebut, memeluk foto dengan penuh kasih sayang. Rasa rindu yang amat terdalam terhadap pria yang bernama Revan, hayalan dan impian melintas di dalam benaknya. Ia ingin sekali suatu saat fotonya bisa bersanding dengan pria yang sudah menjadi bagian di dalam hidupnya, yaitu sahabat kecilnya. Riana menghela nafas, sulit menjelaskan suasana hatinya saat ini. Memori ia bersama Revan semasa kecilnya selalu memberikan lukisan berbulan sabit di bibirnya. Seandainya waktu bisa diputar, mungkin saat ini ia akan bersama Revan. Ia menyimpan kembali foto itu ke dalam album yang paling istimewa. Riana melihat jam di tangan kirinya yang menunjukkan pukul 19.45 WIB. Dengan mulut yang mengeluarkan umpatan-umpatan kecil, ia bergegas memakai helm, kemudian menaiki kendaraan beroda duanya itu, dan menjalankannya di luar batas normal. Soalnya ia baru saja memulai kerja paruh waktunya itu sebagai seorang guru privat tepat pukul 8 malam. Yang artinya ia hanya memiliki waktu 15 menit untuk sampai dan bersiap. Sedangkan perjalanan yang harus ia tempuh terkadang lebih dari 25 menit. Bagaimana jika jalanan macet? Usia Riana kini menginjak 22 tahun. Lulusan Universitas Negeri Bandung 1 tahun lalu dengan bantuan beasiswa. Ia bekerja sebagai guru senior di salah satu SMK negeri di Jakarta. Dimulai dari pukul 7 pagi hingga 5 sore. Sedangkan malam harinya, ia menjadi guru privat untuk mengisi waktu senggangnya dan menambah uang jajannya. Daripada ia keluar bersama teman-temannya menghabiskan waktunya dengan alasan yang tidak jelas kan? Ia hidup sendiri jauh dari keluarganya setelah memutuskan meninggalkan kampung halamannya. Tepatnya di saat usia 18 tahun, tujuannya merantau untuk membantu perekonomian keluarganya dan beasiswa yang diterimanya. Karena ia adalah anak sulung, Riana berasal dari Garut, Cibatu, tempat keluarganya tinggal. Riana sangat suka mengarang sebuah kata menjadi seni tertulis yang isinya merupakan ungkapan pikiran, perasaan, mengandung pesan, dan bahasanya indah. Kelaparan, kemiskinan, berbagai penyakit, berbagai kesusahan, ekonomi yang semakin menurun. Kami sebagai rakyat hanya bisa meratapi nasib. Hanya kami sebagai rakyat yang tahu betapa rumitnya kehidupan kami, betapa pilunya air mata kami mengalir. Kami tak henti-henti bermandikan air mata, meratapi hidup yang tak kunjung membaik. Kami hanya dijadikan pecundang oleh para pemimpin yang haus akan tahta singgasananya, yaitu kepemerintahan. Syair indah tentang penderitaan rakyat yang tuangkan dalam sebuah tulisan menjadi syair yang indah, menjadi contoh dari pelajaran bahasa Indonesia anak didiknya. Dua tatapan kagum dari seorang anak kecil atas pelajaran yang ia berikan, dan ucapan terima kasihnya membuat hatinya Riana terenyuh. Pelajaran pun usai. "Bu guru, nggak makan dulu?" tanya wali murid seraya mengantarkan Riana keluar menuju tempat motornya terparkir. "Enggak bu, terima kasih, lain waktu saja," ucap Riana setelah memakai helm dan akhirnya meninggalkan rumah muridnya. "Hati-hati bu guru," teriak wali murid seraya melambaikan tangannya. Sedangkan Riana hanya membalasnya dengan membunyikan suara klakson motornya. Riana berhenti di salah satu penjual bakso. Ia memesan bakso dan menyantap bakso tersebut hingga habis. Lalu ia pulang ke kosnya, mandi, memakai baju tidur, lalu ia pun tidur dengan pulasnya. Revan melangkah gontai ke arah apartemennya seraya melonggarkan dasinya. Setelah memasukkan password, ia langsung masuk, menaruh asal sepatunya, dan melempar jasnya ke sembarangan tempat. Kemudian merebahkan badannya di atas kasur yang empuk. Memejamkan mata sejenak untuk mengusir segala lelah setelah bekerja seharian. Suara HP berdering beberapa kali.
Ia tidak ingin mengangkat telepon tersebut karena rasa ngantuk dan lelah membuat matanya tetap tertutup saat mendengarkan dering. Dering handphone dari saku celananya. Mengambil dan langsung mengangkat telepon tanpa melihat nama yang tertera. "Abang!" teriak suara perempuan. Di ujung telepon yang membuat mata Revan terbuka seketika dan sedikit menjauhi handphonenya. "Apaan sih? Mengganggu waktu abang istirahat saja. Mana teriak-teriak lagi?" protes Revan. "Abang, ini loh. Itu loh bang. Itu," ucapnya tanpa menemukan pangkal ujung pembicaraan. "Kalau ngomong tuh yang benar. Jangan ini itu," tegasnya Revan. "Hehehe, iya bang, aku minta maaf. Habisnya ini berita yang paling hits banget buat abang. Kalau abang dengar ini, mata ngantuknya langsung hilang. Percaya deh sama aku," omel Bunga, adik kandungnya Revan. "Cepetan kasih tahu atau abang mati nih," ancam Revan. "Garang amat. Jadi abang tuh yang lembut sikit kek," ocehnya. "Tadi kan aku pergi jalan sama teman-teman, terus berhenti di tempat bakso langganan aku. Terus aku gak sengaja ngeliat perempuan yang mirip banget dengan Kak Riana. Pas aku mau samperin, orangnya sudah keburu pergi." Revan menghela nafas sebelum menjawab ucapan sang adik. "Oh, jadi masalah Riana. Kamu ganggu waktu abang istirahat saja," protesnya. Ia belum ngeh sama sekali Riana yang mana dimaksud oleh Bunga. "Hah? Riana?" teriaknya. Ia tersontak dari tidurnya lalu ia duduk. "Kamu serius itu Riana?" tanyanya. Bunga terkekeh mendengarkan abangnya sangat histeris ketika mendengarkan nama Riana. "Iya loh bang, mirip Kak Riana. Tapi aku gak yakin kalau itu beneran Kak Riana. Bisa jadi hanya orang yang kebetulan mirip saja," jawabnya santai. "Bunga, abang punya misi buat kamu. Apa kamu bisa mata-matai wanita yang mirip dengan Riana? Masalah uang saku nyaman. Nanti abang transfer 2 kali lipat kalau kamu berhasil mencari tahu dia Riana atau bukan." "Deal, aku setuju. Tapi DP-nya dulu." "Soalnya aku mau beli tas yang lagi booming." "Yaudah ya bang, aku tunggu transfernya. Muah, sayang abang. Dah, assalamualaikum." Saking bahagianya Bunga lupa untuk basa-basi sama abangnya. Dasar, kalau masalah uang, pasti wanita nomor 1. Semoga saja itu beneran Riana. Aku sudah kangen banget sama dia. Sudah lama kami tidak jumpa. Sekarang dia seperti apa ya? Keluh Revan. Setelah mereka teleponan, perutnya mulai terasa lapar. Revan segera bangkit dari tidurnya dan berjalan ke arah meja makan. Membuka tutup saji dan seketika matanya dan wajahnya muram. Tidak ada apapun di atas meja makan. Ia bergegas mandi melesat ke dalam kamar mandi. Setelah mandi ia memakai baju santai. Baju kaos berwarna kuning dan celana pendek sebatas lutut berwarna putih. Ia melajukan mobilnya mencari makanan yang ingin ia santap. Kali ini tujuannya ke tempat penjual ayam geprek langganannya. Ayam geprek makanan kesukaannya karena sajian ayam goreng tepung crispy yang kemudian digeprek atau dipenyet bersama sambal bawang dengan ciri khas sambal bawangnya yang super pedas. Rasa pedasnya menggugah selera dan membuat badan menjadi segar kembali. Setibanya di sana ia menarik kursi untuk ia tempati. 10 menit menunggu pesanannya pun tiba. Dan ia mulai melahap habis semua makanan yang tersaji di hadapannya. "Enak," ujar Revan sambil menyantap hingga habis makanan tersebut. Setelah itu ia pun pulang ke apartemennya. Langsung merebahkan badannya di atas kasur. Ia kali ini merasa aman karena tidak akan ada lagi pengganggu dikala ia tertidur. Ia memejamkan matanya perlahan terlelap hingga pulas. Kring, kring, kring. Suara jam waker itu membangunkan Riana dari tidur panjangnya. Setelah mematikan alarm tersebut, Riana membuka matanya kemudian duduk dengan menyender di dinding. Ia terdiam 15 menit untuk melancarkan peredaran darahnya. Baru selesai itu mandi dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim.
Riana sudah siap dengan pakaian kerjanya saat jam masih menunjukkan pukul 6.00 WIB. Baju seragam seorang guru dengan jilbab berwarna putih, memakai setelan blazer dilengkapi dengan sepatu heels. Ia keluar dan mulai memanaskan motor metiknya itu. Saat hendak memakai helm, dering telepon dari dalam tasnya membuat ia mengurungkan niatnya. Mengambil kotak tersebut, dahinya berkerut melihat nomor tanpa nama itu. Assalamualaikum. Apa benar ini dengan Karyana Suci Alvira? Ucap seorang dari ujung telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan saya sendiri. Ini dengan siapa ya? Jawab Riana. Kakak beneran Karyana? Aku Bunga kak, adanya Bang Revan. Kakak apa masih ingat dengan aku dan Bang Revan? Teriaknya bahagia. Revan? Bunga? Kerutan di dahinya semakin terlipat. Maaf sebelumnya saya sepertinya tidak mengenal nama itu. Saya tidak punya banyak waktu. Maaf saya tutup teleponnya. Assalamualaikum. Lalu ia mematikan telepon begitu saja. Dek. Sebenarnya ia mengenal nama itu. Namun dengan keadaannya yang seperti ini, membuat ia tidak berani untuk jumpa dengan Revan maupun Bunga. Kepalanya dipenuhi berbagai pertanyaan. Bagaimana Bunga bisa menemukan nomor teleponnya? Tujuan Bunga menghubunginya untuk apa? Setelah 10 tahun mereka lost kontak. Keinginan terbesarnya adalah ingin berjumpa dengan Revan, karena Revan adalah Arjuna di dalam hatinya. Namun ia tidak percaya diri dengan bentuk fisiknya yang tidak secantik dulu lagi, yang sedikit agak gemukan dengan wajah yang jerawatan. Assalamualaikum Bang, aku sudah dapat nomor Karyana. Dan sesuai dengan dugaanku yang aku lihat semalam benar, dia adalah Karyana yang selama ini abang cari. Ia bekerja sebagai guru honor di sekolah SMK Negeri 9 Jakarta Barat. Ketika aku nyebutin nama abang dan aku, ia seperti tidak mengenali kita. Kalau menurut aku, dia sengaja seperti itu, mungkin ada sesuatu yang ingin ia tutupin. Penjelasan Bunga membuat Revan berpikir. Kirim nomornya biar aku lacak melalui GPS, titah Revan. Siap laksanakan bos, berarti tugas aku sudah selesai ya bang. Sesuai kesepakatan kita di awal, abang transfer sekarang juga upahnya. Oh iya, karena aku cepat menyelesaikan misi, ada bonusnya dong, goda Bunga. Untung saja kamu adik abang, kalau enggak sudah abang laporin ke polisi. Ini namanya pemerasan, ledek Revan dengan tawa kecilnya. Iya bang nih, ngeselin banget. Cepat transfer, kasih bonus lah bang. Aku mau beli motor Scoopy, soalnya bosan pakai mobil terus. Pintanya yang terdengar seperti anak kecil yang sedang meminta permen. Bawel, sudah abang transfer 25 juta. Itu cukup untuk membeli motor. Jangan lupa kirim nomor Karyana. Abang mau meeting dulu, nanti kita lanjutin. Jawabnya singkat. Hore, sayang abang. Lalu Bunga mematikan telepon tersebut. Revan menatap handphonenya dengan pandangan yang sulit diartikan. Adiknya sama sekali tidak pernah berubah, sikapnya yang masih kekanakan padahal sudah SMA. Walaupun begitu ia sangat menyayangi adiknya. Revan beserta sekretarisnya menuju ruang rapat. Riana memarkirkan motornya tepat di depan sebuah sekolah yang berisi generasi muda yang berbondong untuk menuntut ilmu. Senyum tersungging dari bibir tipisnya saat sang murid menyapa dan menyalaminya. Riana turun dari motornya lalu menuju kelasnya. Selamat pagi anak-anak. Ucapan salam dan doa bersama sebelum belajar pun dimulai. Setelah itu Riana mengabsen semua muridnya berurutan sesuai huruf abjad A sampai Z. Silakan kumpul tugas yang ibu berikan minggu lalu, titahnya kepada semua murid di kelasnya. Doni, setelah selesai jam pelajaran dengan ibu, kamu ikut ibu ke ruang guru, titahnya kembali. Semua murid mengumpulkan tugasnya di atas meja Riana. Roni sedikit ragu mengatakan iya. Ia sama sekali tidak tahu kenapa tiba-tiba Riana memanggilnya ke ruang guru. Bel istirahat berbunyi. Semua murid berhamburan keluar. Seperti biasanya semua murid menuju kantin.
untuk mengisi perut mereka yang terasa kosong setelah pikirannya terkuras dengan beberapa mata pelajaran. Sedangkan Doni segera mengikuti Riana hingga ke ruang guru. "Doni, kamu murid ibu yang paling pintar. Apa kamu ingin menjadi guru privat? Gajinya lumayan bisa membantu kamu untuk membayar uang SPP setiap bulannya. Ibu paham bagaimana kondisi ekonomi keluarga kamu, jadi ibu berharap kamu jangan tolak tawaran ibu," pintanya setelah mereka duduk saling berhadapan. "Jadi guru privat, Bu?" teriaknya dengan wajah yang sangat sumringah. Riana menganggukkan dengan senyum terukir di wajahnya. "Nanti ibu WhatsApp kamu untuk informasi selanjutnya. Kamu bisa beristirahat sekarang," titahnya kembali. "Siap, Ibu. Doni mau banget. Terima kasih banyak ibu sudah membantu Doni." Suara yang tegas dan lantang dari Doni. Lalu ia keluar dari ruangan tersebut menuju kantin. Perutnya sudah berbunyi sejak tadi. Untung saja Riana tidak mendengar suara perutnya. Riana membuka lembar per lembar biodata setiap muridnya itu. Walaupun ia hanya seorang guru honor, tetapi perhatiannya dan kasih sayangnya kepada semua murid mengalahkan guru PNS. Jiwa sabarnya dan senyumnya bisa merubah sikap murid yang selama ini buruk menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Setelah ia pulang mengajar, Riana pergi ke ATM untuk mentransfer uang yang berada di tabungannya kepada orang tuanya di kampung dengan jumlah 2 juta. Uang tersebut digunakan untuk berobat sang ibu dan keperluan lainnya. "Alhamdulillah, tabunganku masih banyak. Jadi aku bisa membelikan mama rumah beserta motor impian papa." Riana tersenyum sambil memeluk ATM-nya. Riana memarkirkan motornya di depan rumahnya. Perutnya yang terasa lapar karena seharian Riana mengajar belum menyentuh nasi sama sekali dari pagi. Ia hanya mengemil beberapa makanan ringan, seperti roti dan jus alpukat untuk menambah energinya. Ia mulai mengaduk nasi putih tersebut dan memasukkan bumbu-bumbu tak lupa dengan kecap bangau sebagai bumbu pelengkap nasi goreng yang ia masak. Revan mengakhiri rapatnya. Seperti biasanya, rapat tersebut memberikan kepuasan untuk Revan. Kemudian ia beranjak menuju ruang kantornya. Ia membuka teleponnya mulai mencari alamat Riana. Dan ia meminta bantuan karyawannya agar pencarian Riana segera ketemu. Tidak berselang lama, senyum yang paling sumringah pertama kali terukir di wajahnya. Revan menemukan alamat rumah Riana. Tanpa pikir panjang, ia menuju parkir mobilnya dan melajukan mobilnya ke alamat yang saat ini ia tuju. "Kamu bisa saja berpura-pura tidak mengenali kami ketika Bunga menelpon. Tapi jika aku langsung yang menemui kamu gak akan bisa menghindari lagi," gumamnya sangat percaya diri. Riana menempelkan tisu di hidungnya dan mengadakan kepalanya ke atas agar darah yang mengalir di hidungnya segera berhenti. Riana meraba dinding, mencari letak kamarnya untuk meminum obat agar rasa pusing di kepalanya segera hilang. Darah di hidungnya tidak juga berhenti. Langkahnya semakin lambat, pandangannya mulai kabur. Ia terus saja melangkah walaupun ia merasa tidak sanggup. Bruk, tubuh Riana terjatuh ke lantai. Ia sempat membuka matanya, namun dengan cepat matanya itu tidak terbuka lagi. Setibanya Revan di depan rumah Riana, tanpa pikir panjang ia segera berjalan ke depan pintu rumah Riana. Diketuk beberapa kali tetapi tidak ada jawaban dari Riana. Ketika ia memegang ganggang pintu, ternyata pintu itu tidak dikunci. Dengan ragu ia masuk ke dalam rumah itu. Tidak jauh melangkah, ia melihat sosok wanita yang sedang terbaring di lantai. Ia segera menghampirinya. Matanya terbelalak terkejut dan langsung menggendong tubuh mungil Riana ke dalam mobil. Ia melajukan mobilnya sangat kencang. Sepanjang jalan ia terus memandangi wajah Riana yang terlihat pucat dengan hidung yang terus saja mengalir darah. "Riana, sebenarnya kamu sakit apa? Kenapa kondisi kamu sangat menyedihkan seperti ini? Aku paling gak bisa melihat kamu seperti ini," ujarnya tanpa ia sadari telah meneteskan air matanya sembari melus lembut pipi Riana. Setibanya di rumah sakit,
Revan segera menggendong tubuh Riana dan berteriak memanggil dokter dengan panik. Suster yang mendengarkan teriakan Revan segera menghampiri Revan dan membawa Riana ke ruang periksa. "Dok, saya mohon tolong lakukan yang terbaik untuk sahabat kecil saya, dok," pintanya sembari menggenggam kedua tangan dokter. Dokter mengangguk dan segera masuk untuk memeriksa Riana. Revan menunggu di luar. Ia tampak tidak tenang. Duduk lalu berdiri, kemudian berkeliling depan pintu. Karena ia sungguh tidak sabar menunggu kabar tentang kondisi Riana. Tidak berselang lama dokter pun keluar. "Dokter, bagaimana dengan kondisi Riana?" tanyanya panik. "Pasien tidak apa-apa, ia hanya kecapean. Kami minta untuk selama 1 minggu pasien jangan melakukan aktivitas apapun, karena tubuhnya saat ini sangat lemah. Saya harap Bapak sebagai suaminya bisa menjaga istri Bapak dengan baik." Ulasan sang dokter membuat Revan membelalakan matanya. Ia membelalakan matanya bukan karena mendengarkan kondisi Riana, tetapi karena sang dokter memanggil ia sebagai suaminya Riana. Jantungnya berdetak sangat kencang dan cepat. Wajahnya penuh dengan kebahagiaan. "Baik, dok. Saya akan menjaga istri saya dengan baik. Terima kasih banyak, dok," jawabnya singkat, seolah-olah ia adalah suaminya Riana. Revan segera masuk ke dalam ruangan di mana Riana dirawat. Ia duduk di samping Riana. Ia memandangi Riana dari ujung kaki hingga rambutnya. Ia mendaratkan tangannya di kepala Riana. "Riana, walaupun kita sudah berpisah bertahun-tahun, tetapi wajah ini tidak pernah berubah. Keibuan, itulah wajah kamu, Riana. Aku sangat rindu dengan kamu. Canda tawa bersama kamu, bercerita bersama, bahkan nasihat-nasihatmu yang membuat aku semakin semangat," ujarnya lembut. Revan memeluk tubuh Riana yang masih terbaring di atas kasur rumah sakit. Seketika Riana membuka matanya. Matanya samar-samar memandang sekeliling, tetapi ia merasakan sesuatu yang tidak asing. Pelukan yang begitu nyaman membuat ia mengingat seseorang yang selama ini yang sangat ia rindukan, yaitu Revan. "Aku di mana sekarang?" tanya Riana. Revan segera melepas pelukannya. Ia menatap wajah Riana. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar. Apa yang sakit?" tanya Revan bahagia. "Revan?" tanyanya kaget. "Kamu kenapa ada di sini? Dan di mana aku sekarang?" "Kamu di rumah sakit. Kamu pingsan. Jadi aku segera membawa kamu ke rumah sakit," jawab Revan. Riana menyentuh kepalanya yang masih terasa sakit. Kemudian ia mengingat kembali sebelum ia pingsan. "Revan, sebenarnya apa yang terjadi kepadaku? Kenapa aku bisa pingsan?" tanya Riana dengan wajah kebingungan. "Kata dokter, kamu hanya kecapean hingga kamu mimisan. Kamu kenapa harus bekerja sekeras ini?" Aku ingin mengangkat derajat kedua orang tuaku, supaya orang-orang yang menghina keluarga aku bisa diam dan berhenti menghina," jawabnya membuat Revan merasa sedih. "Riana, kamu belum makan kan? Makan dulu yuk." "Kamu mau makan apa?" "Kamu bebas memilih makanan yang ingin kamu makan. Kata dokter enggak ada pantangannya," ujar Revan mengalihkan pembicaraan sebelumnya bertujuan memecahkan suasana yang sedih. "Aku enggak nafsu makan. Yang aku inginkan sekarang adalah pulang. Aku sudah merepotkan kamu. Kalau aku boleh tahu, bagaimana dengan biaya rumah sakit? Pasti biayanya sangat mahal, karena ruangan rumah sakit ini seperti kamar hotel. Nanti aku akan melunasi semua biaya rumah sakit ini dengan cara menyicil. Kasih waktu aku untuk melunasi semua ini," pinta Riana dengan wajah sedihnya. "Kamu bicara apa, boneka Teddy? Biaya apa yang kamu bahas?" "Sudah, jangan bahas itu. Semua ini sudah aku bayar dan kamu tidak perlu membayar apapun. Yang terpenting kamu sembuh, hanya itu yang aku inginkan," jawab Revan sembari menyentuh pipi gemoynya Riana. Tapi ini kan mahal.
ujar Riana panik. Hus. Revan menyentuh lembut bibir lembut Riana. Gak ada yang mahal untuk sahabat kecil dan juga untuk wanita yang aku cintai sejak dulu. Tanpa sadar, Revan mengungkapkan isi hatinya ke Riana. Dek. Hati dan jantung Riana berdetak tidak seirama. Perasaan senang dan perasaan kaget menyelimuti dirinya. Kata cinta membuat Riana semakin semangat dan ia ingin mendengarkan ulang kata cinta dari Revan. Tapi apakah Revan akan mengatakannya kembali? Riana diam menatap kedua bola mata Revan dan menunggu Revan mengatakan cinta. Oh iya, kata dokter kamu boleh pulang. Tapi kamu harus banyak istirahat selama 1 minggu. Dan aku sudah meminta izin sekolah tempat kamu mengajar. Izin libur selama 1 minggu. Dan tempat kamu mengajar les juga sudah aku hubungin. Jadi kamu bisa fokus dengan istirahat kamu. Ujar Revan menggaruk kepalanya mengalihkan pembicaraan yang membuat suasana rumah sakit menjadi tegang. Apa? Libur selama 1 minggu? Gajiku bisa dipotong oleh pihak sekolah. Dan aku akan kehilangan murid yang akan aku ajarkan tiap malamnya. Teriaknya kencang, sehingga membuat gendang telinga Revan hampir rusak. Riana, tenang dulu. Gak akan ada yang memotong gaji kamu dan merebut murid privat kamu. Kamu akan aman selagi ada aku di sisi kamu. Revan berusaha menenangkan Riana yang terlihat sangat panik. Tatapan kaget berubah menjadi tatapan yang intens. Kamu itu memang tidak pernah berubah ya. Selalu saja menggampangkan segala cara. Ya sudah, awas saja kalau sampai aku kehilangan segalanya. Maka, kamu akan kehilangan kepala kamu itu, ancam Riana. Kamu yakin akan menghilangkan kepalaku? Tanyanya sembari mendekatkan wajahnya ke wajah Riana, membuat Riana menjadi gugup dan wajah Riana memerah. Kecupan mendarat di keningnya Riana, membuat Riana mematung. Mesum, dasar kamu laki-laki mesum. Riana mendorong tubuh Revan setelah ia tersadar dari lamunannya. Biarin aja. Revan menjulurkan lidahnya mengejek Riana. Terjadilah kejar-kejaran di dalam ruangan tersebut. Mereka tertawa bersama. Setelah itu Revan mengantar Riana pulang ke rumahnya. 1 minggu telah berlalu. Hubungan Riana dan Revan semakin dekat. Revan selalu menemani Riana selama 1 minggu dan menanggung hidupnya Riana. Bunga sebagai adiknya Revan selalu menggoda kedekatan Revan dan Riana. Suatu malam, Riana tengah duduk di bawah rembulan, sembari menatap langit yang terlihat indah dengan penampakan bintang yang saat ini sedang bersinar terang. Revan, terima kasih banyak ya. Kamu sudah menjadi bintang di dalam kehidupan aku. Aku merasa sangat bahagia bisa menghabiskan waktu bersamamu. Gumamnya sendiri, menatap bintang-bintang di langit. I love you, Revan. I love you too. Ucap Revan memotong perkataan Riana, membawa setangkai bunga merah di tangannya. Kak, kamu kok ada di sini? Kamu tahu dari mana kalau aku ada di sini? Jawab Riana gugup. Aku gak perlu menanyakan di mana kamu. Karena kamu saat ini sudah menetap di hatiku. Jawab Revan menyentuh dadanya yang bidang. Kemudian Revan berlutut di hadapan Riana, memberikan setangkai bunga mawar merah ke hadapan Riana. I love you. Maukah kamu menikah bersamaku? Aku tidak ingin mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kepalaku menjadi pusing. Kamu cukup mengatakan iya atau tidak. Tetapi sebelum menjawabnya, kamu pikirkan dulu baik-baik, ujar Revan dengan penuh harap. Riana saat ini terdiam terpaku menatap Revan yang saat ini sedang berlutut di hadapannya dan memberikan kalimat yang selama ini ia tunggu-tunggu. Iya, aku mau menjadi istri kamu, jawab singkat Riana. Revan yang mendengarkan ucapan Riana segera bangkit memeluk Riana, lalu menggendong tubuh mungil Riana. Mereka berputar-putar bersama. Sudah, berhenti. Ini membuat kepalaku pusing. Revan segera menghentikan gerakan memutarnya. Tapi
Apa kamu benaran ingin menjadikan aku sebagai istrimu? Apa kamu tidak akan ilfil melihat tubuhku yang sekarang? Wajahku yang penuh jerawat dan badanku yang terlihat gemukan. Riana menundukkan kepalanya malu. Sayang, ayolah, jangan seperti ini. Aku tidak pernah mempermasalahkan bentuk fisikmu, karena aku hanya ingin hidup bersamamu dan menghabiskan sisa hidupku hanya bersamamu. Karena aku menginginkan kamu tanpa ada alasan. Semua ini murni didasari cinta. Jadi kamu gak usah berpikir yang enggak ya sayangku. Jawabnya tegas memeluk tubuh Riana. Makasih banyak ya Revan. Revan? Tanya Revan ngambek karena Riana tidak peka. Mulai sekarang aku gak mau dengar lagi kamu manggil aku dengan sebutan Revan. Panggil aku sayang, bebek, atau cinta. Biar kita terlihat lebih romantis. Iya sayangku yang bawel. Nah gitu dong, kan adem hati aku dengarnya. Setelah bertahun-tahun mereka terpisahkan, akhirnya mereka bersatu dalam suatu ikatan kata cinta yang selama ini mereka pendam. 1 bulan kemudian, Revan beserta keluarga besarnya saat ini sedang berkumpul di rumah Riana, melangsungkan pernikahan Riana dan Revan. Setelah ijab kabul diucapkan, mereka berdua resmi menjadi sepasang suami istri yang terikat oleh janji suci pernikahan, yang disaksikan langsung oleh kedua orang tua dan di hadapan Allah Ta'ala. Kebahagiaan bukan hanya mereka yang merasakan, tetapi setiap tamu undangan yang hadir juga merasakan kebahagiaan mereka. Begitu kuat ikatan pernikahan, menyatukan sepasang insan yang saling mencintai. Tamat.